tiap ku nantikan, keindahan yang tak terlukiskan. Ku bangga menikahimu, jadikan engkau istriku. Kau jawaban Tuhan dalam setiap doaku. Kau jawaban Tuhan yang menjadi nyata. Ku kan menjagamu sampai nafasku berhenti. Gimana Mas, menurutmu Mas? Aduh. Coba diperhatikan dari atas sampai bawah. Sambil nyanyi Mars Perindo nggak apa-apa. Gimana kira-kira Mas Alvin di matanya Mbak Putri? Waduh. Di luar brief ini. Menurut Mas Alvin, calonmu gimana Mas? Gokil nggak? Wah. Cukup. Oh iya, multi tafsir ya. Oke. Coba kalau mantap dipegang dong tangannya istri. Oh my god. Sambil nyanyi. Jadikan engkau istriku. Ku kan menjagamu sampai nafasku berhenti. Ku akan setia selalu di sisimu sampai maut memisahkan cinta kita. Kau takkan terganti selamanya. Kau di hati selamanya. Kau di hati. Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment, I found the one and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now till the very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white today. What we have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in.
heart I mean every word. So as long as I live, I love you. Will I and hold you. You look so beautiful in white. And from now till my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white today. So beautiful in white today. And if a daughter is for our future holds, I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah, but when she falls in love, it let her go. I'll walk her down the aisle. She'll look so beautiful in white. Oh, yeah. Oh, wow. So as long as I live, I love you. Will have and hold you. You look so beautiful in white. And from now till my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white today. So beautiful in white. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat datang di Gereja Kristus Raja Bajiro ini. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga dengan percikan air suci ini, panjenengan diingatkan akan janji baptis yang telah panjenengan berdua terima. Semoga panjenengan berdua dikuduskan dan diberkati oleh Allah, serta diterangi oleh Roh Kudus, sehingga pantas dan layak mengikuti perayaan yang kudus ini. Romo dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pagi hari ini adalah hari yang membahagiakan untuk kita bersama-sama, karena dua saudara-saudari kita, Mas Alvin dan Mbak Putri, hari ini akan memulai hidup mereka sebagai sebuah keluarga yang kudus. Maka mari bersama-sama kita menyatukan hati, baik yang rawuh langsung di Gereja Bajiro ini, maupun bagi panjenengan, keluarga dan sanak saudara yang mengikuti secara live streaming. Mari kita bersatu hati untuk memohon rahmat dan berkat dari Tuhan. Semoga keluarga yang sebentar lagi akan terbentuk ini sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan, dan mereka juga berlimpah berkat, menjadi berkat untuk keluarga, untuk gereja, dan untuk sesama. Kini mari kita siapkan hati dan budi kita hening sejenak, kita akui, kita sesali, seraya kita mohon ampun atas dosa-dosa kita, supaya kita sungguh layak memohonkan rahmat dan berkat untuk kedua calon mempelai ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semogalah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Marilah berdoa. Ya Allah, pencipta yang penuh kasih, Engkau telah menuntun kedua saudara-saudari kami, Saudara Albertus Alvin Aditama Susanto dan Saudari Asteria Agusti Yuwita Putri ini dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Kami mohon berkatilah cinta dan keinginan luhur mereka untuk saling menerimakan sakramen perkawinan di hadapan-Mu. Buatlah mereka pantas dan kudus, agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang sungguh-sungguh nyata. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Kejadian. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala binatang hutan, tetapi bagi dirinya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Andaikan aku fasih berbicara, namun tak punya cinta kasih, ku bagai gong yang bergaul. Andai imanku mampu pindahkan gunung, namun tak punya cinta kasih, tiada berguna. Sabar murah hati, percaya tak angkuh dan tak dengki. Kasih itu tak memegahkan diri, kasih itu kekal serta abadi. Andaikan aku dermakan hartaku, namun tak punya cinta kasih, tiada berartilah aku. Kasih
Romo, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau jengking neng jero helm. Sugeng enjing berkah dalem. Iwak bandeng kancane teri. Sakjane seneng neng mantene ketok grogi. Romo, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, hari ini adalah hari yang membahagiakan seperti tadi saya matur pada bagian pengantar. Karena dua saudara-saudari kita, Mas Alvin dan Mbak Putri, sebentar lagi mereka akan mengucap janji suci dan akan hidup sebagai sebuah keluarga yang baru. Saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Mas Alvin dan Mbak Putri sebelum saya melanjutkan renungan singkat saya pagi siang hari ini. Pertanyaan untuk jenengan sama. Apa yang membuat jenengan saling merasa jatuh cinta satu sama lain dan akhirnya membulatkan hati dan tekad untuk hidup bersama-sama sebagai satu pasangan bahkan sampai mau memisahkan? Ditangkap pertanyaannya? Mengerti ya? Ya, silakan. Buat saya Putri itu orang yang sangat penyayang, Orang yang sangat penyayang, ya, orang yang mandiri. mandiri, bukan BCA, BRI gitu ya? Oh, bukan ya? Yes, dan dia selalu mengusahakan semuanya untuk saya. Mengusahakan semuanya. Ya, misalnya apa Mas yang diusahakan? Ya, Ngeteri lawuh gitu ya. ya dia rela berkorban buat saya. Rela berkorban. Dan saya pun Oke. akan demikian kepada. Jenengan juga akan demikian gitu ya. Oke, luar biasa Mas Alvin. Mbak Putri, pertanyaan yang sama untuk jenengan. Apa yang membuat jenengan tertarik dengan atau jatuh cinta dengan Mas Alvin dan akhirnya yakin untuk menjadi pasangan seumur hidup gitu? Mas Alvin ini buat saya sebagai rumah sih Romo. Rumah? Rumah. Sekecil itu rumah, Iya. Mbak? Jadi kenapa saya mengibaratkan rumah itu karena dia selalu membuat saya nyaman. Saya yang penting saya tenang, dari hati saya tenang. Jadi saya memilih dia sebagai pasangan saya. Oke. Jadi Mas Alvin ini seperti rumah gitu ya. Iya. Kemanapun Anda pergi, jenengan Iya. pengen pulang kepada Mas Alvin Iya. gitu ya. Cie-cie. Ya, terima kasih Mbak Putri dan Mas Alvin. Saya rasa apapun alasan panjenengan berdua, saya yakin panjenengan sudah menjalani segala sesuatunya selama ini, entah dalam relasi pacaran atau apapun namanya gitu ya. Panjenengan sudah menjalani itu dalam dan dengan cinta kasih. Jenengan sudah pacaran berapa lama kalau boleh tahu? Baru 7 tahun Romo. 7 tahun. Pernah putus dan nyambung lagi? Belum pernah. Belum pernah dan jangan ya. Ya. 7 tahun bukan waktu yang sebentar bagi kita, juga bagi Mas Alvin dan Mbak Putri. Saya harap ini menjadi satu proses untuk saling mengenal satu sama lain. Maka pesan saya yang pertama pada panjenengan hari ini adalah apa yang sudah panjenengan mulai dan jalani dalam dan dengan cinta kasih, jalanilah dalam dan dengan cinta kasih yang sama. Syukur-syukur lebih dalam lagi gitu ya. Karena jangan pernah berubah untuk mencintai. Karena konon katanya saya selalu menyampaikan demikian dalam homili manten, ngijab ke manten maksud saya. Ketika kita pacaran itu konon katanya, saya mengatakan konon katanya karena saya sendiri tidak pernah punya pacar dan tidak pacaran gitu ya. Jadi tidak tahu rasanya. Konon katanya ketika pacaran dan ketika sudah menikah itu rasanya beda. Ketika sudah menikah, ketika masih pacaran itu konon katanya dunia itu serasa milik berdua. Yang lain ngontrak saja tapi nggak pernah bayar bulanan gitu ya. Misalnya, Mas Alfi ini orang yang romantis nggak Mbak? Tidak. Tidak. Ojo boleh ngodo-podo aku. Mung kacake dia lebih untung karena dia mendapatkan pasangan sementara saya tidak gitu ya. Tapi pernah pagi-pagi di chat di WA begitu, pagi yang udah maem belum gitu pernah? Selalu. Ya? Oh selalu? Oh iya, terus jawabnya apa Mbak? Pagi. Hah? Udah maem belum? Pagi. Udah makan, udah gitu. Oh udah ya oke. Misalnya gitu ya, misalnya Mas Alvin ini seorang yang romantis, ganteng, romantis dan baik hati gitu ya. Pagi-pagi ketika masih pacaran WA, pagi yang udah maem belum? Lalu Mbak Putri jawab, belum gitu ya. Lalu Mas Alvin jawab, lu kok belum gimana tak pesenin makanan ya online ya? Iya makasih ya, lewat emot WA tapi ya. Itu ketika masih pacaran, kemudian ketika sudah menikah jangan pernah berubah. Misalnya Mas Alvin tanya pagi-pagi, Bune wis maem urung? Urung ya Pak Ne, ulah ngopo kok ora maem? Bosen urip apa piye kowe iki ya? Pertanyaan yang sama tapi percayalah ujung-ujungnya pasti berbeda.
Maka pesan saya pertama adalah apa yang sudah jenengan jalani dalam dan dengan cinta kasih selama ini, jalanilah dalam dan dengan cinta kasih yang sama, jangan pernah berubah untuk saling mencintai, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin mengajak mari kita belajar dari apa yang disampaikan oleh sabda Tuhan dalam bacaan Injil hari ini. Mari kita belajar dari Bunda Maria dan Yesus yang ketika itu dikatakan, gampangannya kalau kita mau memvisualisasikan secara sederhana gitu ya, Bunda Maria itu sedang rewang ke tetangganya, sedang mau mantu seperti kita pada pagi hari ini. Lalu Bunda Maria sebagai tetangga rewang. Nah pada waktu itu di sana itu anggur adalah minuman yang wajib. Seperti halnya kalau di sini misalnya ya teh anget gitu ya. Lalu Bunda Maria ini pulang sambat pada Yesus, "Leh tak kandhani to. Kayak iki tetanggane dhewe nganune entek anggure entek." Lalu Yesus, "Mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Mbok ditulungi to le." Lalu Yesus akhirnya seperti yang tadi dikisahkan, mengubah air menjadi anggur. Untung Bunda Maria itu bukan seperti orang-orang seperti saya atau seperti orang-orang zaman sekarang yang mungkin mohon maaf dalam arti kata tertentu julid gitu ya. Kalau orang Bunda Maria itu mungkin adalah orang yang julid ketika dia pulang dari tempat ewoh itu lalu ketemu Yesus, "Le tak kandhani to le. Kae to, yo kae iki tanggane dhewe kae iki mosok duwe gawe anggure nganti entek to. Ih kae iki jane siap-siap dana apa ora to kae iki? Kok le mesake men yo ketok era niat di kae iki," gitu ya. Itulah ketika Bunda Maria ini seorang yang julid. Untung dia bukan orang yang julid. Tetapi ketika dia tahu tetangga ada yang kesulitan, dia minta Yesus untuk menolong. Nah demikian pula Mas Alvin, Mbak Putri, dimanapun nanti panjenengan tinggal pasti jenengan juga punya tetangga ya. Entah 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. Maka pesan saya yang kedua adalah bangunlah relasi dan komunikasi yang baik dengan orang-orang di sekitar panjenengan, siapapun itu. Karena nyuwun sewu dalam kehidupan bermasyarakat, tentu kita tidak berharap ada hal-hal buruk yang terjadi pada kita. Tetapi sebagai satu proses antisipasi, ketika terjadi hal-hal yang buruk, yang tentu kita tidak mohon sekali lagi, orang-orang pertama yang menolong kita siapa? Pastilah tetangga kita, kanan kiri kita. Maka bangunlah relasi yang baik, komunikasi yang baik dengan tetangga kanan kiri kita, siapapun mereka, dari golongan apapun, suku apapun, agama apapun, kondisi sosial ekonomi seperti apapun, bangunlah relasi yang baik dengan mereka. Romo Mangun itu pernah mengatakan, "Ojo mageri omahmu nganggo beling, nanging pagerono nganggo tak hitung sampai 3. Kalau tidak ada yang jawab, tak jawab sendiri nanti ya. Ojo mageri omahmu nganggo beling, nanging pagerono nganggo piring. Artinya apa? Piring itu kan simbol bahwa kita dalam tradisi Jawa ater-ater itu berbagi berkat gitu ya. Ini adalah cara bagi kita untuk menjaga relasi komunikasi yang baik dengan tetangga kanan kiri kita. Tentu maksudnya bukan supaya mereka nanti kalau ada apa-apa pada kita menolong kita, bukan. Tetapi seandainya itu terjadi, lalu ada orang-orang yang kita punya relasi yang baik dengan mereka sehingga kita enak gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga tentu sebagai keluarga nantinya jenengan berdua dipanggil untuk hidup secara setia. Maka pesan saya yang ketiga adalah setialah satu sama lain. Mulai hari ini sampai pada saat nanti maut memisahkan panjenengan gitu ya. Setia itu bukan berarti selalu ada. Saya merasa bahwa dalam relasi apapun itu, bahkan juga dalam hidup rumah tangga, karena bagaimanapun meskipun dikatakan kalian bukan lagi 2 melainkan 1, tapi secara kenyataan kita masih tetaplah diri kita masing-masing. Maka yang kita satukan itu bukan isi kepala kita, bukan tubuh kita lalu kita dempet kemana-mana berdua, enggak. Tetapi soal bagaimana kita menyatukan visi, menyatukan arah hidup kita, dan melangkah bersama-sama. Saya rasa itu yang penting. Maka kesetiaan kadangkala beradu argumen itu enggak apa-apa. Yang penting diselesaikan saat itu juga. Jangan lalu diem-dieman atau neng-nengan begitu ya. Misalnya ada masalah lalu dinengke sampai berminggu-minggu. Bukan soal besar atau tidaknya masalah, tetapi soal berapa lama kita memendamnya. Itu yang mempengaruhi. Maka Mas Alvin dan Mbak Putri sekali lagi,
setialah satu sama lain. Setia itu berarti juga menerima kekurangan pasangan kita, gitu ya. Nanti sebentar lagi jenengan akan mengucapkan janji, saling mengucapkan janji. Sudah hafal janjinya, Mbak, Mas? Sudah? Romo. Sudah ya. Biasanya kan begini nanti, misalnya Mas Alvin, misalnya saya Mbak Putri gitu ya. Albertus Alvin Aditama Susanto. Nama saya Sopo Aseria Agusti Yuta Putri, memilih engkau menjadi suami saya gitu ya. Saya berjanji untuk setia kepadamu dalam satu Untung dan Untung dan malang. untung dan malang. Dua, Di waktu sehat dan di waktu sehat dan sakit. Tiga sebenarnya tidak disebutkan di sini dalam suka dan duka. Dan ada satu lagi yang tidak pernah diucapkan dimanapun tapi nyata-nyata kita hidupi. Aku mau mencintaimu baik tanggal tua maupun tanggal muda gitu ya. Karena konon katanya beda rasanya. Betul Bapak Ibu? Betul nggih? Betul. Saya tidak tahu makanya saya bertanya. Maka kesetiaan itu berarti adalah selalu bersama-sama berjuang gitu ya. Apapun keadaan yang panjenengan alami. Juga yang kedua, kesetiaan itu berarti juga adalah mau menerima, saling menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau menerima kelebihan sih saya rasa mudah ya. Tapi kalau menerima kekurangan itu yang kadang-kala perlu berjuang. Maka semoga masa 7 tahun ini menjadi waktu yang panjang untuk panjenengan saling mengenal satu sama lain. Sehingga dengan demikian saling mengerti kelebihan dan kekurangan masing-masing. Misalnya Mbak Putri pinter masak enggak Mas? pinter banget. Pinter banget ya, untung pinter ya Mbak ya. Ini misalnya gitu ya. Sigit dan Sigita misalnya mereka mau menikah. Lalu Sigita ini bertanya pada Mas Sigit ini. Mas, nek aku sesuk ora iso masak, jenengan tetep gelem karo aku apa ora? Lalu Sigit menjawab, "Ya gelem no, Dik." "Tenane, Mas?" "Tenan, Dik." "Lah kok iso, Mas?" "Iya, Dik, aku milih kowe kan arep bangun keluarga, ora arep bangun rumah makan, Dik." Dadi santai wae. "Tenan ya, Mas, aku ora iso masak ora apa-apa ya." "Iya, Dik." "Oh, Mas Sigit ki." Gitu ya. Tuh. Terus meneh Mas nek sesuk umpamane wis nikah, terus aku goreng iwake gosong, Mas Sigit nesu ora? "Ora, Dik." "Tenane, Mas?" "Tenan." "Lah kok iso, Mas?" "Soalnya aku ngerti, Dik, sing salah ki kudu sampean, sing salah ki iwake. Ngopo wis ngerti mateng kok ora mentas dhewe." Lalu Mbak Sigit, "Oh, Mas Sigit ki." Lalu tanya, "Yakin ya Mas, tak takoni pisan meneh, nek aku sesuk ora iso masak, jenengan tetep gelem karo aku ya?" "Iya, Dik, tenang wae." "Tenan ya Mas?" "Iya, tenang, Dik. Aku ora iso masak lho, Mas." "Ora apa-apa, Dik. Aku ya ora iso golek duit kok, Dik." Langsung Maka Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Mas Alvin, saya juga terakhir selalu saya sampaikan demikian pada saat menikahkan manten. Ini pesan terakhir saya, bukan berarti setelah ini saya mau mati, tidak ya. Tetapi pesan terakhir saya untuk panjenengan, selalu saya sampaikan demikian. Menikahi orang yang kita cintai itu mudah, tetapi terus mencintai orang yang sudah kita nikahi itu butuh perjuangan. Saya ulangi, menikahi orang yang kita cintai itu mudah, tetapi terus mencintai orang yang sudah kita nikahi itu butuh perjuangan. Betul Bapak Ibu? Betul nggih? Waduh sing betulnya mantep banget. Betul. Ketoke abut banget uripe. Tetapi jangan pernah takut, jangan pernah bimbang, ragu, karena Tuhan selalu menyertai panjenengan. Dan di akhir renungan ini saya minta mohon berkenan Mas Alvin dan Mbak Putri, mohon berkenan untuk berdiri. Silahkan menghadap ke seluruh umat dan sanak saudara mereka yang rawuh pada pagi siang hari ini. Tataplah wajah-wajah mereka yang penuh dengan senyuman. Ada yang senyum tulus, ada yang senyum mengejek, tapi tidak apa-apa. Percayalah mereka adalah orang-orang yang selalu ada untuk panjenengan sampai kapanpun. Maka tataplah wajah-wajah mereka, ingatlah mereka sampai kapanpun. Dan ucapkanlah terima kasih mereka kepada mereka pada hari ini dengan memberikan senyuman yang manis kepada mereka pada pagi hari ini. Silakan. Ya sudah, nanti tidak selak garing. Silakan duduk kembali. Romo, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, tanpa memperpanjang kata dari saya, mari kita mohon rahmat supaya saudara-saudari kita, Mas Alvin dan Mbak Putri ini sungguh-sungguh nanti menjadi keluarga yang berlimpah berkat dan dari mereka juga mengalirlah banyak berkat untuk keluarga,
untuk gereja dan untuk sesama di sekitarnya. Mari kita hening sejenak, kita mohon rahmat pada Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tiada kata yang dapat terucap untuk mengungkapkan bahagia saat kau ucapkan janji setia di depan altar suci hari setia dalam kasih dan cinta berdua saat ini selamanya. Terpujilah Yesus Tuhan, berkat kasih-Mu yang terindah, Engkau satukan kami berdua di dalam kasih cinta. Semoga Engkau bimbing kami untuk mengarungi kehidupan. Biar nama-Mu kami puji dan kami sembah. Tuhan, terimalah janji setia. Mari kita memasuki liturgi perkawinan. Saudara Albertus Alvin Aditama Susanto dan Saudari Asteria Gusti Yuwita Putri yang berbahagia, panjenengan berdua datang ke sini bermaksud saling menerimakan sakramen perkawinan di hadapan Allah, imam, para saksi, keluarga dan seluruh umat yang hadir di sini. Kristus memberkati dan meneguhkan panjenengan berdua agar saling mencintai dengan setia dan saling menunaikan tanggung jawab sebagai suami istri. Maka sekarang saya persilakan panjenengan berdua untuk menyatakan keinginan panjenengan. Romo yang kami hormati, kami berdua bertekad untuk menyatukan hidup kami dengan saling menerimakan sakramen perkawinan. Kami mohon kesediaan Romo untuk meresmikan hubungan kami sebagai suami istri yang sah menurut tata cara Gereja Katolik. Kedua calon mempelai yang berbahagia, setelah diadakan penyelidikan seperlunya, saya selaku pelayan gereja meluluskan permohonan panjenengan berdua. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum perkawinan ini diresmikan, perkenankanlah saya menanyakan keikhlasan kedua calon mempelai ini di hadapan panjenengan sekalian. Para saksi, saya mohon untuk berkenan berdiri mendampingi kedua calon mempelai. Saudara Albertus Alvin Aditama Susanto, apakah saudara meresmikan perkawinan ini dengan sungguh dan ikhlas hati? Ya, dengan sungguh dan ikhlas hati.
Bersediakah saudara mengasihi dan menghormati istrimu selama hidupmu? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudara menjadi bapak yang baik bagi anak-anak yang kelak dipercayakan Tuhan kepadamu dan mendidik mereka menjadi orang Katolik yang setia? Ya, saya bersedia. Terima kasih. Saudari Asteria Agusti Yuita Putri, apakah saudari meresmikan perkawinan ini dengan sungguh dan ikhlas hati? Ya, dengan sungguh dan ikhlas hati. Bersediakah saudara-saudari mengasihi dan menghormati suamimu selama hidupmu? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudari menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang kelak dipercayakan Tuhan kepadamu dan mendidik mereka menjadi orang Katolik yang setia? Ya, saya bersedia. Terima kasih. Sekarang tibalah saatnya untuk meresmikan perkawinan kedua saudara-saudari kita ini. Saya persilahkan kedua calon mempelai berdiri saling berhadapan dan berjabat tangan, kemudian bergantian mengucapkan janji perkawinan. Para hadirin, Romo dan Bapak Ibu yang terkasih, saya mohon untuk berkenan berdiri, mari kita ikut serta menyaksikan dan memberikan dukungan atas janji setia kedua calon mempelai ini. Di hadapan Allah, Romo, para saksi, dan seluruh umat yang hadir di sini, saya, Albertus Alvin Aditama Susanto, memilih engkau, Asteria Agusti Yuita Putri, menjadi istri saya. Saya berjanji setia kepadamu dalam untung dan malang di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormatimu sepanjang hidup saya. Di hadapan Allah, Romo, para saksi, dan seluruh umat yang hadir di sini, saya, Asteria Agusti Yuita Putri, memilih engkau, Albertus Alvin Aditama Susanto, menjadi suami saya. Saya berjanji setia kepadamu dalam untung dan malang di kala waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihimu dan menghormatimu sepanjang hidup saya. Atas nama Gereja Allah dan di hadapan para saksi serta hadirin sekalian, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga sakramen ini bagi panjenengan berdua menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan. Yang dipersatukan oleh Allah, janganlah diceraikan manusia. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mohon berkenanlah Engkau untuk memberkati dan menguduskan kedua cincin ini yang merupakan tanda kesetiaan dan cinta kasih kedua saudara-saudari kami ini. Semoga cincin ini mengingatkan mereka akan cinta kasih dan kesetiaan yang tidak pernah berkesudahan yang mereka janjikan pada hari yang membahagiakan ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara Albertus Alvin Aditama Susanto, kenakanlah cincin ini pada jari manis istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaanmu kepadanya. Asteria Agusti Yuita Putri, kenakanlah cincin ini sebagai lambang kesetiaan dan cinta kasihku padamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudari Asteria Agusti Yuita Putri, kenakanlah cincin ini pada jari manis suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaanmu kepadanya. Albertus Alvin Aditama Susanto, kenakanlah cincin ini sebagai lambang kesetiaan dan cinta kasihku kepadamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga ikatan cinta kasih panjenengan berdua yang telah diresmikan dalam perayaan kudus ini menjadi sumber kebahagiaan yang sejati. Amin.
Saudara Albertus Alvin Aditama Susanto dan Saudari Asteria Agusti Yuita Putri, sekarang panjenengan berdua sudah resmi menjadi suami dan istri dan akan hidup mandiri sebagai sebuah keluarga yang baru. Meskipun demikian, hormatilah selalu kedua orang tua panjenengan yang dengan penuh kasih sayang telah mendidik panjenengan sampai sekarang ini. Maka tentu selain mohon berkat Tuhan bagi bekal perjalanan panjenengan, pada saat yang membahagiakan ini, ungkapkanlah pula rasa hormat itu kepada mereka dan mohonlah restu untuk perjalanan hidup berkeluarga panjenengan berdua. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar laju tumbuhmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar laju tumbuhmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia.
Allah Bapa yang penuh kasih, kami mohon berkatilah dan kuduskanlah kitab suci, salib, dan rosario ini. Semoga salib ini selalu menjadi tanda kekuatan dan kehadiran Kristus di tengah keluarga mereka dan mengobarkan cinta serta semangat pengorbanan yang tak pernah berkesudahan di hati mereka. Semoga kitab suci ini selalu menjadi inspirasi bagi hidup keluarga mereka. Dan rosario ini semoga juga menjadi tanda dan sarana kehadiran Bunda Maria yang senantiasa melindungi dan menjadi teladan bagi keluarga ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ya Bapa yang murah hati, jarilah mereka membalas kejahatan dengan kebaikan, berlaku jujur terhadap setiap orang, bersemangat dan rajin dalam pekerjaan, dan hidup damai dengan semua orang. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang penuh cinta, buatlah mereka mengasihi kaum kerabatnya, bersikap lemah lembut dan rendah hati, suka damai dan bersahaja, serta tahu berterima kasih dan membalas budi. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas cinta kasih-Mu yang tak pernah berkesudahan, yang senantiasa Kau anugerahkan kepada kami. Terutama hari ini kami boleh mensyukuri rahmat cinta kasih-Mu kepada saudara-saudari kami, Mas Alvin dan Mbak Putri, yang telah mengucap janji suci di hadapan-Mu dan seluruh umat-Mu. Kami mohon berkat-Mu bagi perjalanan keluarga baru ini ya Bapa. Limpahlah mereka dengan rahmat kesehatan, perlindungan, keselamatan, juga kebahagiaan. Lancarkanlah setiap usaha dan niat-niat baik mereka, juga anugerahilah mereka dengan rahmat keturunan. Semoga dengan berkat-Mu yang melimpah kepada keluarga ini, mereka juga boleh menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Berkatilah pula keluarga dan sanak saudara mereka, orang tua dan keluarga dimanapun mereka berada. Semoga Engkau juga senantiasa membimbing dan memberkati mereka. Pula kami berdoa bagi saudara-saudari kami, terutama bagi keluarga-keluarga umat-Mu yang mungkin hari-hari ini sedang menghadapi persoalan dalam keluarga mereka. Semoga Engkau sendiri yang senantiasa menguatkan dan melimpahi mereka dengan cinta kasih-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Murah, Engkau membahagiakan setiap orang yang mengasihi saudaranya dengan segenap hati. Semoga saudara-saudari kami ini tetap Kau pelihara dalam kerukunan dan damai-Mu, sehingga mereka saling mencintai dengan kasih sejati dan mampu membangun rumah tangga yang sungguh-sungguh bahagia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita persiapkan persembahan kita. Karena yang memimpin sakramen pada hari ini adalah Romo Sigit, dan Romo Sigit suka berpantun, maka saya juga nyiapin pantun. Tuku ragi ning pasar Pakem. Selamat pagi berkah dalem. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena pada hari ini kita diberikan rahmat yang melimpah, diberikan cuaca yang sangat cerah sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Perkenankan saya dan istri saya mewakili keluarga besar kami mengucapkan terima kasih kepada Romo Yohanes Sigit Herianto PR yang telah memimpin perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Romo Andreas Novian Ardi Priatmoko PR selaku Romo Paroki Gereja Kristus Raja Bajiro yang telah membimbing dan mengizinkan kami untuk menggunakan Gereja Kristus Raja Bajiro pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Nikolaus Nino Ardiansyah dan Ibu Skolastika dari Astuti selaku saksi pernikahan kami berdua. Terima kasih kepada Bapak Ibu Prodiakon, kepada para lektor, putra putri altar, tim multimedia Krembo dan juga tim sound system, serta petugas keamanan dan parkir yang telah berperan aktif dalam perayaan Ekaristi pada hari ini.
Terima kasih kepada Bapak-Bapak yang telah berkarya di Sekretariat Paroki Kristus Raja Baciro yang telah membantu kami dari awal, dari administrasi hingga pelaksanaan prosesi pernikahan ini. Terima kasih kepada kelompok paduan suara Klinting yang telah melantunkan lagu-lagu merdu serta menambah suasana perayaan ini menjadi lebih indah. Terima kasih untuk Om Dedi, Tante Prima, Om Yudi, dan Tante Tika yang telah memanjatkan doa bagi kami melalui lantunan lagu yang sangat indah. Kemudian terima kasih kepada seluruh panitia dan pihak-pihak yang terlibat dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kemudian kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, semua kerabat, sahabat yang juga serta Handai Taulani yang telah hadir dan mendoakan kami pada perayaan Ekaristi pada hari ini. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu, teman-teman saya, teman-teman kami yang telah mengikuti Ekaristi melalui live streaming. Semoga hari ini tidak hanya menjadi hari bahagia bagi kami berdua, tapi juga menjadi hari bahagia bagi kita semua. Dan semoga keluarga baru kami ini dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Amin. Karena tadi diawali dengan pantun, maka diakhiri juga dengan pantun. Maam ketan ning pantai Klayar. Puji Tuhan saiki dadi manten anyar. Goreng sukun di atas genteng. Matur nuwun Romo sing paling ganteng. Matur nuwun Bapak Ibu. Matur nuwun Mas Alvin dan Mbak Putri. Pertama-tama saya ingin mengaturkan, mau jane Mas Alvin itu pengen mengatakan tuku ragi neng pasar Pakem gitu. Aku wis rabi rasane marem. Tuku ketan neng pantai Klanyar. Apa tadi? Puji Tuhan wis dadi manten anyar. Saya jane pengen dalam hati pengen sombong amat gitu ya. Tapi monggo silakan duduk Mas. Romo, Bapak Ibu, saudara yang terkasih, pertama-tama saya mengaturkan selamat provisiat kepada Mas Alvin dan Mbak Putri, tentu saja juga kedua keluarga, Bapak Beni dan Ibu keluarga dari Mbak Putri. Terima kasih, terima kasih. Selamat dan provisiat untuk panjenengan berdua, selamat menempuh hidup baru. Bapak Ibu, mereka meskipun sekarang keluarga baru, tetapi mereka tetaplah putra dan putri Bapak Ibu. Maka nyuwun tolong untuk selalu didoakan, didukung, disengkuyung apapun yang menjadi usaha-usaha dan niat baik mereka sampai kapanpun. Gitu, nggih. Terima kasih untuk semua yang sudah rawuh, Romo, Bapak Ibu dan semua yang sudah berkenan hadir, baik yang langsung rawuh di sini maupun juga yang lewat streaming. Terima kasih untuk semuanya. Juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung, menyiapkan misa pada pagi hari ini, teman-teman sekretariat Mas Anung dan Mas Nius, terima kasih. Juga teman-teman Bapak Ibu Prodiakon, matur sembah nuwun, adik-adik putra altar, terima kasih. Juga teman-teman parkir di luar sana, teman-teman tata laksana yang menata bunga dan semuanya. Teman-teman sound system dan krembo di luar sana, di atas sana, terima kasih. Juga tidak lupa kepada teman-teman Klinting Coir, kita beri tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Luar biasa, tidak sia-sia saya melatih mereka selama ini untuk tugas hari ini. Tingkatkan latihannya ya teman-teman ya, bagus. Terima kasih teman-teman. Jika saya pertama-tama lagi, secara pribadi Romo Bapak Ibu saya mohon maaf sekali karena tadi saya kira dari sana itu saya kira misalnya jam 10, maka saya di jalan itu santai-santai saja. Sampai sini jam 9:05 kok sudah ditunggu banyak orang di sana. Akhirnya Romo ini teko. Ngopo aku penting banget gitu ya. Ternyata saya sudah telat sejamnya gitu. Saya mohon maaf kepada mempelai dan keluarga, juga kepada panjenengan semua. Saya sampai sana lalu ganti cepat-cepat lalu sampai sini saya aduh iki telat suwe banget iki mesti.
Tapi puji Tuhan ternyata sampai sini saya misa belum dimulai, maka terima kasih pada teman-teman, saya tidak jadi telat gitu ya. Sekali lagi saya mohon maaf dan terima kasih untuk semuanya, semoga kita semua selalu sehat, berlimpah berkat dari Tuhan. Amin, nggih. Saya selalu berpesan, Bapak Ibu, cuaca di sekitar kita hari-hari ini tidak menentu seperti perasaanmu kepadaku gitu ya. Maka tolong jaga kesehatanmu ya, karena aku nggak bisa jagain kamu. Satu lagi, aku nggak mau kamu sakit. Karena kalau kamu sakit, siapa yang nyakitin aku nanti? Nggak ada ya. Terima kasih, mari kita mohon berkat Tuhan, kita akhiri perayaan Ekaristi kita lanjutkan rangkaian acara selanjutnya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semogalah Bapa yang kekal memelihara saudara berdua dalam cinta kasih dan kerukunan, supaya damai Kristus senantiasa tinggal dalam hati dan rumah saudara. Amin. Semoga saudara diberkati dengan anak, dihibur oleh sahabat-sahabat, dan diperkenankan bersaudara dengan semua orang. Amin. Semoga saudara menaruh perhatian kepada kaum papa dan miskin, supaya saudara kelak disambut dalam rumah Allah yang kekal. Amin. Dan semoga saudara sekalian senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan demikian perayaan Ekaristi kita telah selesai. Syukur pada Allah. Mari kita pergi, kita hidup dalam cinta kasih Tuhan. Amin. Romo, Bapak dan Ibu dimohon untuk duduk terlebih dahulu. Untuk selanjutnya akan dilaksanakan penandatanganan dokumen gereja. Santa Maria, Bunda Yesus dan Bunda kami yang tercinta, hari ini hari yang sangat membahagiakan bagi kami berdua. Kami telah berjanji untuk saling setia dan kami mau menempuh perjalanan hidup selanjutnya. Santa Maria, doakanlah kami
agar cinta kami tahan uji dalam segala suka dan duka hidup perkawinan. Semoga kami dapat membentuk rumah tangga yang sejahtera dan membangun keluarga yang bahagia. Ya Bunda yang baik, doakanlah kami pada putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Setelah ini akan dilanjutkan pencatatan sipil. Dimohon untuk Bapak dan Ibu untuk duduk terlebih dahulu. Mempelai dipersilahkan untuk menuju ke tempat pencatatan. Kami mengundang petugas pencatatan sipil dari Kota Madya, Yogyakarta, Bapak Budi Prayitna, dipersilahkan untuk memberikan pelayanan pencatatan sipil. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkanku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatku, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, sebab aku akan diam dalam rumah Bapa sepanjang